Perkenalkan, kami mahasiswa semester 6 SGD B1 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana akan mempraktekkan pemeriksaan fisik kehamilan. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri kepada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Cindy yang bertugas pada hari ini. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Umurnya berapa ya Bu? Dan pekerjaannya apa? Selanjutnya saya akan melakukan anamnesis, yaitu menanyakan beberapa hal seperti yang pertama, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat kehamilan, apakah ini kehamilan yang pertama atau mungkin kehamilan yang keberapa, kemudian riwayat perkawinan dan sudah berapa tahun menikah, kemudian riwayat penggunaan alat kontrasepsi, kemudian riwayat antenatal care sebelumnya, yaitu apakah pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya atau belum. Kemudian juga saya akan menanyakan kondisi kehamilan sekarang yang terdiri dari gerakan janin, kenaikan berat badan, dan tanda-tanda infartu. Kemudian saya akan menanyakan riwayat haid serta hari pertama dan haid terakhir. Kemudian juga saya akan menanyakan riwayat penyakit dari ibu dan keluarganya, riwayat berobat, riwayat penyakit sistemik seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Kemudian juga riwayat persalinan jika sudah pernah melahirkan, apakah mengalami kesulitan pada persalinan yang sebelumnya. Setelah melakukan anamnesis, saya akan menentukan usia kehamilan berdasarkan hari terakhir menstruasi dan juga menentukan taksiran tanggal kehamilan, yaitu menggunakan rumus Nagel dengan mengurangi hari sebanyak 7 hari, lalu mengurangi 3 bulan, dan menambahkan 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan dan meminta inform konsen. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kandungan Ibu. Ini terdiri dari yang pertama, pemeriksaan fisik secara umum, kemudian pemeriksaan kandungan. Yang terdiri dari pertama saya akan mengukur tinggi dari fundus uteri, dan kemudian saya juga akan melakukan palpasi abdomen, di mana saya akan meraba bagian perut Ibu dan mungkin sedikit menekan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari janin. Kemudian juga jika umur kehamilan di atas 16 minggu, saya akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu pemeriksaan bagian abdomen atau perut ibu menggunakan stetoskop. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa apakah kandungan ibu dalam kondisi baik atau tidak. Seluruh pemeriksaan ini akan dilakukan dengan mengangkat sedikit baju ibu untuk memperlihatkan bagian abdomen dan mungkin beberapa bagian dari simfisis ibu akan terlihat. Pemeriksaan ini mungkin akan membuat ibu sedikit tidak nyaman, namun pemeriksaan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi bayi dan tidak berbahaya bagi janin ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan melanjutkan ke prosedur selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu terdiri dari kain, handscoon, dan untuk pemeriksaan fisik umum terdiri dari timbangan badan, tensimeter, dan termometer. Sedangkan untuk pemeriksaan obsteri terdiri dari pita atau meteran pengukur, kemudian linex atau stetoskop atau stetoskop monoaural atau Doppler. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan alat pelindung diri yaitu masker dan handscoon. Baik, pada pemeriksaan ini, pasien berbaring di atas bed, kemudian dengan pakaian dibuka sampai bagian atas abdomen sehingga bagian abdomen dapat terlihat, kemudian celana pun dapat dibuka sampai area pubis terlihat. Sebelum itu, dapat pula diinstruksikan pasiennya untuk melakukan berkemih terlebih dahulu. Baik Bu, apakah Ibu sudah berkemih? Baik, jika sudah berkemih, maka posisi pemeriksa berada di sisi kanan pasien. Baik Bu, pemeriksaan akan segera saya mulai ya Bu ya. Yang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan fisik umum pasien, yaitu seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital seperti tekanan darah menggunakan tensimeter, suhu tubuh menggunakan termometer, kemudian dapat diperiksa pula denyut nadi pasien. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi Ibu, silakan tangannya.
Baik, kemudian dapat pula dilakukan pemeriksaan pernafasan pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan inspeksi pada bagian wajah pasien apakah terdapat edema, pallor, jaundice, maupun cyanosis pada bibir. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi pada bagian abdomen apakah terdapat fetal movement, bagaimana bentuknya, kemudian apakah terdapat surgical scars maupun linea nigra. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada bagian ekstremitas pasien apakah terdapat edema, kemudian apakah terlihat pucat atau terdapat cyanosis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri, di mana pada pemeriksaan ini menggunakan pita pengukur atau meteran apabila usia kehamilan ibu lebih dari 20 minggu. Normalnya tinggi fundus uteri akan berkorelasi dengan gestational age fetus dalam weeks kurang lebih 2 cm. Pertama, dilakukan palpasi pada bagian lebih rendah dari CV sternum pasien, bagian abdomennya, dengan menggunakan perbatasan ulnaris tangan kiri. Kemudian ditemukan dan diraba fundus uterinya yang akan terasa firm. Kemudian dilakukan pula penentuan batas atas simfisis pubis pasien dengan menggunakan palpasi juga. Kemudian diukur dengan menggunakan meteran. Baik, ukuran telah didapatkan dalam sentimeter. Kemudian selanjutnya ibu dapat diinstruksikan untuk membuka celana untuk dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan vulva dan perineum. Baik Bu, apakah ibu bisa membuka celana ibu? Karena saya akan melakukan pemeriksaan pada kelamin ibu untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Baik. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian vulva dan perineum ibu, apakah terdapat kelainan-kelainan seperti adanya edema, hemoroid, atau keluarnya discharge. Kemudian dapat pula dilakukan pemeriksaan dalam meliputi untuk menilai serviks, keadaan serviks, apakah ada tanda-tanda infeksi maupun cairan yang abnormal. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi dengan menggunakan manuver Leopard 1 sampai dengan 4. Untuk posisi pemeriksa pada Leopard 1 sampai dengan 3 adalah menghadap ke kepala ibu. Sedangkan untuk Leopard 4, posisi pemeriksa adalah menghadap ke kaki ibu. Yang pertama adalah manuver Leopard 1. Ini bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri serta untuk mengetahui bagian janin mana yang ada di fundus uteri. Dilakukan dengan cara meletakkan ujung telapak kanan dan kiri di perut atas ibu, kemudian raba fundus uteri. Setelah itu, lakukan perabaan untuk mengetahui bagian janin yang ada di fundus uteri. Apabila teraba bulat dan melenting, itu kemungkinan adalah kepala bayi. Sedangkan apabila teraba lunak dan agak rata, itu kemungkinan adalah bokong bayi. Sedangkan apabila tidak teraba apapun atau kosong, itu kemungkinan posisi bayi adalah melintang. Selanjutnya adalah manuver Leopard 2. Manuver ini bertujuan untuk mengetahui bagian janin mana yang ada di dinding lateral kanan dan kiri ibu. Dilakukan dengan cara meletakkan tangan kanan dan kiri pada dinding lateral kanan kiri ibu dengan ketinggian yang sama serta posisi yang sejajar. Kemudian lakukan perabaan secara bergantian, seperti misalnya apabila dilakukan perabaan pada dinding kiri, tangan kanan yang akan menekan, tangan kiri melakukan fiksasi, begitu pula dengan sebaliknya. Kemudian apabila pada dinding kanan teraba massa yang rata dan seperti papan, itu kemungkinan adalah punggung bayi. Kemudian apabila pada dinding kiri teraba massa yang kecil dan berupa tonjolan serta tidak rata dan bisa digerakkan, itu kemungkinan adalah ekstremitas bayi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada janin Leopold 3 dan 4, di mana Leopold 3 bertujuan untuk menentukan bagian janin, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah menyentuh pintu atas panggul atau tidak. Pertama-tama, atur posisi pemeriksa pada sisi kanan dan menghadap ke arah ibu. Letakkan ujung telapak tangan kanan dan 4 jari lainnya di pintu atas panggul atau dinding bawah perut dan tekan secara bersamaan bergantian untuk menentukan bagian terbawah dari bayi.
Jika teraba bagian keras, bulat, dan melenting adalah bagian kepala. Sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Jika ditemukan kepala, bilang ditemukannya bagian kepala. Tidak dapat digoyangkan. Apabila tidak dapat digoyangkan, maka janin sudah menyentuh pintu atas panggul. Baik, untuk level 4 bertujuan untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Pertama, pada pemeriksaan ini, pemeriksa menghadap kaki pasien. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari kiri dan kanan. Membentuk sudut atau konvergen adalah jari-jari kedua tangan bertemu, artinya belum memasuki ke pintu atas panggul. Sedangkan jika tidak membentuk sudut atau divergen, artinya sudah memasuki pintu atas panggul. Apabila sudah memasuki pintu atas panggul, pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan megang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh bagian bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop monaural dengan tangan kiri dan tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Tempelkan telinga pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Pindahkan titik dengar apabila pada titik pertama bunyi jantung tersebut kurang jelas. Upayakan untuk mendapatkan punktum maksimum. Apabila dinding perut cukup tebal sehingga sulit untuk mendengarkan bunyi jantung bayi, pindahkan ujung stetoskop pada dinding perut yang relatif tipis, yaitu sekitar 3 cm di bawah pusar atau subumbilikus. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi dalam 60 detik penuh. Normalnya akan terdengar 120-160 kali per menit. Letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, seperti laboratorium dan USG. Beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Persilakan ibu dan duduk kembali, dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi yang meliputi usia kehamilan yang dihitung dari hari kehamilan ibu sudah memasuki usia sekian bulan, letak janin, apakah memanjang, melintang, atau oblik, posisi janin, punggung kiri atau kanan, superior atau inferior, dan presentasi, apakah kepala, sungsang, atau lintang, atau ganda. Kemudian kondisi janin, sesuai dengan hasil pemeriksaan auskultasi, apakah sehat atau tidak, denyut jantung apakah baik atau tidak. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan, Ibu? Baik, kalau tidak ada, terima kasih.